Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Jofrianto Londo Praeng, NIM 2019 520040. Dalam pembahasan kali ini saya akan membahas tentang analisa lingkungan bangunan. Yang pertama, kita masuk dalam pengertian AMDAL. AMDAL sendiri adalah singkatan dari analisis mengenai dampak lingkungan hidup dalam peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2012 tentang izin lingkungan dan Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. AMDAL juga merupakan kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan dan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan. Yang kedua, berdasarkan 5 tata cara pelaksanaan AMDAL sebagai berikut. 1. Penapisan. AMDAL juga bertujuan memilah proyek pembangunan yang perlu AMDAL dan tidak. 2. Kerangka acuan analisis dampak lingkungan atau AMDAL adalah suatu dokumen berisi tentang ruang lingkup serta kedalaman kajian AMDAL. 3. Analisis dampak lingkungan atau ANDAL adalah sebuah dokumen berisi telahan secara cermat terhadap dampak penting dari suatu perencana kegiatan. 4. Rencana pengelolaan lingkungan atau RKL adalah dokumen yang memuat upaya-upaya mencegah, mengendalikan dan menanggulangi dampak penting lingkungan hidup yang bersifat negatif serta memaksimalkan dampak positif yang terjadi akibat rencana suatu kegiatan. Yang berikut, rencana pemantauan lingkungan atau RPL adalah dokumen yang memuat program-program pemantauan untuk melihat perubahan lingkungan yang disebabkan oleh dampak-dampak yang berasal dari rencana kegiatan. Yang ketiga, Permen LH nomor 5 tahun 2012. Jenis rencana usaha dan kegiatan yang wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan pada peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2012, yaitu menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal yang menetapkan peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia tentang jenis rencana atau kegiatan yang wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan. Yang kedua, meningkatkan Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan pengelolaan lingkungan hidup. Berikut, menetapkan peraturan Menteri Negara Lingkungan Republik Indonesia tentang jenis rencana usaha atau kegiatan yang wajib memiliki analisa mengenai dampak bagi lingkungan hidup. Kegiatan yang wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup ditetapkan berdasarkan besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha atau kegiatan, luas wilayah penyebaran dampak, intensitas dan lamanya dampak berlangsung. Ketiga, sustainable development. Pembangunan berkelanjutan adalah istilah baru yang muncul dari gerakan konversi atau lingkungan tahun 1977, sedangkan konversi lingkungan mengajukan pelestarian menurut sumber daya bumi. Pembangunan berkelanjutan mencakup pertanyaan bagaimana keputusan manusia mempengaruhi lingkungan bangunan. Adapun penyebab terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan seperti kegiatan industri dalam membentuk limbah, zat buangan yang berbahaya seperti logam berat, zat radioaktif, dan pertambangan berupa terjadinya perusakan instalasi, kebocoran, pencemaran, pembuangan penambangan, pencemaran udara, dan rusaknya lahan bekas pertambangan. Maka sangat penting sekali untuk menjaga dan memperhatikan dampak dari setiap tindakan sosial dengan 2 hal berikut. 1. Meningkatkan pelestarian lingkungan. Yang kedua, pembangunan sosial dan ekonomi. Keempat, kota yang berketahanan.
Kota yang berketahanan merupakan alat untuk membantu kita dalam memahami banyak pengemudi yang berkontribusi dalam membangun kota yang berketahanan. Selain itu, bahwa kota merupakan sebuah strategi dengan pendekatan terpadu untuk membangun ketahanan kota menghadapi guncangan atau tekanan. Umumnya kota-kota di dunia menghadapi tekanan dan guncangan yang meliputi beberapa faktor dalam proses pembangunan sosial, politik ekonomi, maupun budaya dan teknologi. Selain itu, dalam merealisasikan kota berketahanan membutuhkan dua terminologi, yaitu dengan melakukan perubahan paradigma serta internalisasi konsep ketahanan. Guncangan di sini mengacu pada beberapa faktor alam seperti bencana yang berlangsung bersifat menghancurkan, sementara tekanan dalam hal ini lebih besar faktor sosial yang sifatnya menghancurkan secara perlahan. Oleh sebab itu, konsep mengenai ketahanan kota menjadi agenda dalam menghadapi situasi-situasi demikian di Jakarta khususnya. Yang berikut, di sini ada 12 kerangka ketahanan kota yang menuju kota yang berketahanan sebagai berikut. Yang pertama, kesehatan dan kesejahteraan setiap orang yang tinggal dan bekerja di Jakarta. Berikut, pemenuhan kebutuhan dasar, penghidupan dan pekerjaan yang layak, menjamin pelayanan kesehatan, perorganisasian sosial dan keuangan memungkinkan masyarakat. Perkotaan untuk hidup damai dan bertindak secara kolektif. Mendorong partisipasinya masyarakat yang terpadu. Menjamin stabilitas sosial ekonomi dan keadilan. Mendorong kemakmuran ekonomi. Suatu keadaan di mana infrastruktur buatan dan alami dapat memberikan layanan yang penting melindungi. Menghubungkan para penduduk kota, meningkatkan aset alam dan buatan. Yang terakhir, meningkatkan kepemimpinan dan pengelolaan yang efektif. Analisis dan probabilitas. Dalam mencapai sasaran yang diinginkan dalam analisis lingkungan bangunan terhadap beberapa tindakan yang harus dipilih sebagai keputusan tindakan masing-masing dari alternatif yang diukur, manfaat atau biaya yang dihasilkan. Tentu dalam pengambilan keputusan terhadap situasi ketidakpastian mengenai hasil yang dicapai di mana terdapat risiko yang terlalu mungkin terjadi. Oleh karena itu, dalam pengambilan keputusan analisis lingkungan bangunan dibutuhkan analisis probabilitas. Mengenai analisis dampak lingkungan, terdapat beberapa analisis probabilitas sebagai berikut. Yang pertama, peranan probabilitas, dasar probabilitas, konsep probabilitas. Yang terakhir, kita masuk dalam etika lingkungan. Etika lingkungan merupakan kebijaksanaan moral manusia dalam bergaul dengan lingkungannya. Etika lingkungan diperlukan agar ketika kegiatan yang menyangkut lingkungan dipertimbangkan secara cermat sehingga keseimbangan lingkungan tetap terjaga. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan sehubungan dengan perencanaan etika lingkungan sebagai berikut. Manusia merupakan bagian dari lingkungan yang tidak terpisahkan sehingga perlu menyayangi semua kehidupan dan lingkungan selain dirinya sendiri. Kedua, manusia sebagai bagian dari lingkungan maka perlu melestarikan lingkungan dan keindahan alam. Kebijaksanaan penggunaan sumber daya alam yang terbatas termasuk bahan energi. Yang terakhir, lingkungan disediakan bukan untuk manusia saja, melainkan juga makhluk hidup yang lain. Sekian dan terima kasih.